Novel ini bikin gue bengong, termenung, karena endingnya kok gitu. Ya, gak, gak nyangka aja kok bisa. Wah. Halo lovers, balik lagi bersama gue Rio. Nah, di video kali ini gue bakal bahas novel ini, Rencana Besar untuk Mati dengan Tenang. Ditulis oleh Wisnu Suryaning Aji, terbitan Bentang. Ini penampakan covernya, dan hal yang pertama pengen gue puji adalah covernya cantik gitu. Cantik banget. Cantik, gue suka. Ya, itu hal pertama. Terus untuk buku ini, novel ini bercerita tentang seorang pria yang telah ditinggal istrinya hingga hari-hari tua atau hingga menjelang hari tuanya. Dia menepati janjinya. Jadi ketika istrinya meninggal itu, dia berjanji kepada istrinya kalau dia akan menjaga keluarganya, anak-anaknya lebih tepatnya. Nah, dia menempati janjinya hingga hari dia tua, dan dia merasa mungkin umurnya udah agak panjang lagi. Dan suatu hari dia berencana untuk membuat sebuah makan malam khusus gitulah, sebagai pertemuan terakhir dan juga perpisahan kepada keluarganya. Dan ini adalah kisah si pria tersebut di buku ini. Peringatan dulu, buku ini bakal mengandung beberapa adegan kekerasan dan seksual, dan ada hubungannya juga dengan kesehatan mental yang punya topik tentang bunuh diri dan sebagainya. Jadi disarankan untuk pembaca agar bijaksana ketika bacanya ya. Ini gue kasih tahu dulu di awal. Nah, secara cerita gue suka ya, karena mau dibilang fiksi sejarah nggak juga, mau dibilang cerita misteri thriller suspense gitu nggak juga. Ini kayak cerita keseharian seorang pria yang mengalami tragedi gitu aja. Itu aja intinya yang bisa gue jelaskan tentang si karakter dan kisah hidupnya yang ada di novel ini. Karakternya sendiri nggak diberikan nama ya, makanya gue nggak bisa nyebutin nama karakternya karena memang nggak ada. Jadi dia cuma dipanggil dengan si bapak atau si koh, si aceh, si ence, ya gitu. Panggilan kepada orang keturunan Tionghoa biasanya kayak gitu. Ada entah kokoh, ence, aceh, cici, enci, kayak gitu. Nah, pokoknya menggunakan panggilan panggilan atau sebutan-sebutan sesuai adat dan budaya yang diangkat di novel ini. Jadi, karakter utama kita ini merupakan, gue awalnya nggak tahu loh, ternyata dia keturunan Chinese gitu lah, Tionghoa. Akhirnya gue tahu dan masuk akal juga dengan sebutan atau panggilannya. Tapi dia hidup itu, kisah hidupnya itu dimulai dari tahun 1950-an hingga 2000 berapa belas, 15, 16, 17 gitu, gue lupa terakhir ceritanya. Jadi ini adalah kisah perjalanan si pria ini. Mulai dari ketika dia jadi gelandangan, dibuang, anak buangan gitu, masuk panti asuhan, terus kabur dari panti asuhan, kerja serabutan, kerja di pasar, jadi kuli. Terus akhirnya dia bertemu seorang gadis yang dia jatuh cinta, mereka nikah, dan dia berpisah dengan istrinya, dan dia berjanji kepada istrinya, janjinya kepada istrinya itu dia ingin menjaga anak-anaknya, terutama keluarganya intinya, gitu. Dan karakternya nih menyenangkan gitu. Tipikal pria tua yang menggerutu, cerewet, ngoceh, komentar ini itu, tapi masuk akal gitu loh. Jadi setiap hal-hal yang dikomentari si tokoh utama, si pria ini, ada sangkut pautnya dengan topik-topik sosial gitulah. Misalnya tentang kekerasan, tentang pendidikan, terus ada juga tentang
orang-orang yang melakukan tindakan tanpa pikir panjang, kebodohan gitulah. Dia bilangnya kebodohan ya. Jadi orang melakukan hal tanpa berpikir dulu itu bodoh. Dan ngomentari hal-hal gitulah. Hal-hal sosial, perilaku orang-orang yang ada di sekitarnya gitu, dia komentari gitu. Secara umum, dia nggak bilang ke subjek orang atau individunya, tapi dia bilang kayak melakukan tindakan tanpa berpikir terlalu atau terlebih dahulu itu adalah hal kebodohan. Kebodohan disebabkan oleh pendidikan, salah cara didik gitu. Dan merupakan tugas orang-orang yang ada di atas sana untuk memberikan pendidikan yang baik kepada generasi-generasi selanjutnya. Jadi komentar kayak gitu itu unik ya. Jadi topik yang dibahas itu unik. Secara tokoh gue suka karena angkat budaya Tionghoa, walaupun ada hal-hal lain juga, nggak cuma tentang Tionghoa, ada dari Kristen juga ada, dari Muslim juga ada. Ketika dia menginap di gereja, ketika dia ketemu teman-temannya yang Muslim, mereka berinteraksi biasa aja, nggak ada permasalahan, entah agama, ras, atau apapun itu, hingga sebuah peristiwa yang terjadi di 1965. Walaupun nggak dijelaskan peristiwa apa, cuma disebut tahun, pasti yang udah punya pengetahuan bakal tahu referensinya kemana. Jadi ada peristiwa tersebut, dia terpaksa harus melarikan diri, kisahnya jadi tragedi, dan seterusnya itu tragedi lah intinya. Akhirnya tragedi dia ketika 1965, tragedi dia ketika 1998, tragedi lagi ketika dia berpisah dengan istrinya, dan tragedi lagi tentang permasalahan keluarganya, anaknya yang bisa dibilang nggak baik-baik banget karena ternyata anaknya ini berharap warisan dari si bapak, dan pekerjaan si bapak ini dari muda hingga tua itu punya toko gitu. Awalnya kerja di toko beras, punya toko plastik, akhirnya punya toko terpal gitulah ya, kayak gitu pekerjaannya. Dan dari pekerjaannya dia menghasilkan cukup banyak uang, bisa membeli rumah, dan ya bisa hidup layak gitulah. Dan anak-anaknya ini bisa dibilang anak-anaknya nggak tahu diuntung, pengen bapaknya cepet-cepet mati dan meninggalkan warisan. Itu kayak gue sempat kesel ketika baca bagian itu, sebel banget. Cuman realistis gitu, ada kejadian-kejadian di dunia nyata di mana ya anak-anak itu memperebutkan warisan, dan ya realistis gitu ceritanya. Dan gue suka banget pesan terakhir, terutama ketika endingnya yang gue gak duga-duga kok bisa makan malamnya kayak gitu. Nggak duga aja, kaget aja gitu tiba-tiba, entah dari mana terjadi aja gitu. Gue gak duga, dari awal gak ada petunjuk apapun dan kejadian akhirnya. Dan pesannya dari peristiwa tersebut adalah seseorang bisa memiliki kekuatan yang bisa melakukan banyak hal, segalanya gitulah, apapun, karena dia punya power gitu. Tapi untuk melakukan hal-hal memanfaatkan kekuasaan tersebut dibutuhkan kebijaksanaan yang membuat keputusan kita melakukannya atau enggak. Nah, hal bodoh terjadi ketika kita melakukan tindakan tanpa memikirkannya, dan itu semua disebabkan oleh atau kedua hal tersebut, baik kebijaksanaan dan kebodohan, asal muasalnya itu dari pendidikan. Dan gue suka banget lah menekankan kritik, satir, sarkasme sepanjang cerita tentang isu-isu sosial yang ada di masyarakat dan isu pendidikan gitu. Gue seneng banget buku ini, dan gue puas banget dengan ceritanya itu loh. Yang di ending itu kayak kaget ending ceritanya kayak gitu. Ya itulah, ceritanya seru, menyenangkan. Gue rekomendasikan. Gue langsung to the point aja, gue kasih ini 5 bintang. Gue rekomendasikan buat kalian yang pecinta mungkin cerita-cerita suspense sehari-hari gitu, cocok kali ya. Ya, itu review gue untuk buku ini. Dan ya, sampai ketemu di video gue berikutnya. Bye.